Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita dari pelajaran Kitabut Tauhid. Namun insyaallah taala di malam hari ini kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, insyaallah taala sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Taib, secara umum, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana mungkin antum lihat di pengumuman tentang bekal-bekal ya yang perlu dipersiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Taib, ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan di kajian rutin kita di malam hari ini. InsyaAllah di malam hari ini pembahasan pertama kita akan kaji ringkas seputar fikih berkaitan tentang puasa, dan insyaallah taala pekan depannya kita akan baru masuk mengkaji kiat-kiat atau bekal-bekal yang diperlukan oleh setiap orang agar Ramadannya lebih maksimal. Ya, jadi ada dua, kita perlu dulu mengenal fikih seputar puasa, dasar-dasar dalam hal ini. Yang kedua, kita akan sebutkan apa saja yang diperlukan ya di dalam menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Ya. Secara umum, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu ya, kalau kita ingin maksimal di dalam menyambutnya, maka tentunya seseorang punya persiapan ya dalam segala hal. Sama di misalnya dalam hal kita mau kedatangan tamu ya, maka tentunya persiapan yang baik atau menjamu tamu dengan baik tentunya dengan bekal, dengan persiapan ya. Orang yang tidak punya persiapan akan berbeda keadaannya ketika tamu itu tiba dengan orang yang sama sekali tidak punya kesiapan ya. Makanya disebutkan faedah dari para ulama rahimahullahu ta'ala ya, di antara kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci keberangkatan kaum munafikin untuk ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diceritakan dalam surat Taubah, yang dikatakan walakin karihallahum bi'athahum ya, akan tetapi Allah tidak senang jikalau mereka berangkat ya. Allah katakan Allah tidak senang kalau mereka berangkat bersama kalian ya. Kenapa Allah benci kalau mereka ikut berperang? Padahal kita tahu ya, ketika akan menghadapi musuh ya dibutuhkan pasukan yang banyak ya. Tapi Allah dalam ayat itu menyebutkan kaum munafikin dibenci untuk berangkat bersama orang beriman
Apa sebabnya dibenci? Disebutkan dalam ayat yang lain, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Di ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja mereka seandainya memang punya niat, punya tekad untuk ingin keluar berperang, ya, dia punya niat, punya tekad untuk ingin keluar berperang, la'addu lahu uddatan, pasti mereka punya persiapan. Ya, Allah bilang kalau memang orang munafik ini ada tekad yang benar mau ikut berperang, kata Allah, pasti mereka akan punya persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah tidak senang jikalau mereka keluar. Nah, sebagian ulama ada yang memberi pelajaran, ya, faedah di dalam ayat itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi keikutsertaan kaum munafikin berperang bersama orang-orang beriman. Di antara sebabnya karena mereka tidak punya persiapan untuk menghadapi peperangan. Ya, maka ya ini ayat disebutkan ya dalam surah Taubah ayat ke-46. Nanti bisa dicek di ayat ke-46. Ya, maka tentunya nanti pekan depan kita akan sebutkan bahwa di antara persiapan yang paling dibutuhkan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah tentunya dengan ilmu. Ya, bekal ilmu. Dan ini semua hal yang maklum diketahui, karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, ya tentu ibadahnya ya kadang kurang pahalanya dan bisa jadi sia-sia. Bisa jadi sia-sia. Jadi beda orang yang beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya disertai dengan dasar ilmu, dengan orang yang sekedar menjalankan perintah tanpa ilmu. Ya, makanya dalam segala hal kita diperintah untuk mengetahui dulu perkara sebelum melakukannya. Ya, al ilmu qabla al qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan mengamalkan. Sama bulan Ramadan. Kalau kita ingin lebih maksimal ya di dalam menjalani ibadah puasa, di dalam menyambut bulan Ramadan, tentunya kita menyambut dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan yang paling pokok yang kita akan sebutkan di sini dulu adalah mengetahui dasar-dasar dari kewajiban puasa Ramadan ini. Tapi maka kita akan baca dari kitab Fikih Muyassar secara ringkas di Kitabu As-Siyam. Di Kitabu As-Siyam. Saya sudah share ya kitab Muyassar. Jadi ada di halaman 149 di kitab Al-Muyassar. Di dalam kitab Muyassar ini kita baca khusus tentang Kitabus Siyam, kitab yang membahas khusus tentang masalah puasa. Dan kita di sini hanya membaca ringkas saja, tidak menyebutkan silam pendapat di kalangan para ulama karena ini tentang fikih. Ya, kecuali hal-hal yang memang perlu disebutkan karena di majelis kita ini hanya satu kali saja. Ya, satu kali. Jadi mungkin kita hanya tahu apa definisi puasa, apa dalil tentang kewajiban puasa, apa yang membatalkan puasa dan yang berkaitan dengannya. Baik. Kata penulis dari kitab Al-Muyassar, ya, Kitabus Siyam wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Kitab tentang puasa. Di dalam Kitabus Siyam ini ada 5 bab yang akan disebutkan. Al-babul awal fi muqaddimatis siyam wa fihi masail. Bab yang pertama tentang pendahuluan puasa dan ada beberapa pembahasan di sini. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi. Pembahasan yang pertama definisi puasa dan penjelasan tentang rukunnya. Definisi puasa dan penjelasan tentang rukunnya.
As-siyamu fil lughati al-imsaku anisyai'i. Ya, puasa secara bahasa artinya menahan dari sesuatu. Ya, jadi shaum itu artinya menahan. Wa fi syar'i al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajris sadiqi ila ghurubi syamsi. Sedangkan puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa, disertai dengan niat ya, bermula dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, ini definisi puasa, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Ya, di mana mulainya menahan, ya, tidak makan, tidak minum dan segala hal yang membatalkan, ya, yaitu dari tulu'il fajar, dari terbitnya fajar. Ya, kalau biasa kita bahasakan, ya, adzan subuh, yaitu masuk, sudah terbit fajar itu, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Baik, ini definisi ya tentang puasa. Kemudian kedua, arkanuhu, rukunnya. Min khilali ta'rifi siyami fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasaini huma al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ya, berarti kalau begitu rukun puasa, kata beliau, dilihat dari keterangan definisi puasa secara istilah di sini, maka nampak jelas bahwa puasa itu memiliki dua rukun asasi, dua pondasi, dua rukunnya. Ya. Al-awwalu, yang pertama, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ini yang paling pokok. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan. Ya, kalau disebutkan di fikih lain paling minimal 3 ya yang ditahan. Makan, minum dan berhubungan. Itu 3. Ya, 3 dari pembatal. Ya, adapun disertai dengan meninggalkan ya hal-hal yang sia-sia, kemudian tidak melakukan kefasikan dan yang seterusnya, itu akan dibahas nanti. Jadi ada sesuatu yang ketika dikerjakan oleh seorang, misalnya dusta, pada saat dia berpuasa dia dusta, iya, boleh jadi tetap puasanya syah, tapi dia tidak dapat pahala. Ya, tapi yang 3 ini tadi yang kita sebutkan dari pembatal itu, sepakat para ulama, kalau ada orang yang melakukan salah satu dari 3 itu, maka pasti batal puasanya, menurut kesepakatan para ulama. Iya, baik. Jadi ada 2 rukun disebutkan di sini. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala, dalil tentang rukun yang pertama ini firman Allah Ta'ala, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kata Syekh di sini, wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadu an-nahari wa sawadul lail. Ya, yang diinginkan dengan benang putih dan benang hitam di sini yaitu cahaya siang dan
gelapnya malam, yaitu fajar ya. Jadi antum lihat fajar itu, kalau sudah datang fajar yang kedua di waktu subuh ya, cuman kita yang tinggal di kota ini tidak terlalu nampak ya. Biasanya orang tahu fajar itu orang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan, yang tinggal di lereng-lereng gunung itu biasanya tahu ya. Jadi ketika fajar yang kedua ini datang ya, ada putih melintang di atas gunung itu. Nah, ketika muncul itu yang melintang, itu akan putih terus. Itulah pertanda bahwa siang akan datang. Ya, dalam ayat dibahasakan, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benam putih dari benam hitam. Apa itu? Fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai di malam hari. Dari sini dapat dipahami bahwa mulainya menahan bagi orang yang berpuasa itu ketika terbit fajar. Iya. Bukan pas orang istilahkan imsak ya, atau ayam berkokok iya, di waktu subuh itu. Iya, jadi yang menjadi ukuran itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini adalah ketika terbit fajar, itu baru mulai menahan di situ. Iya, di situ mulai menahan. Adapun misalnya masih jam 3, jam 4, itu masih dibolehkan orang untuk makan, untuk minum, untuk sahur dan semisal dengannya. Dan ini perlu diperhatikan dan perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan, kepada tetangga-tetangga, karena di keumuman masyarakat kita masih sering terjadi kekeliruan dalam masalah ini. Kadang sahur jam 2 malam ya, kadang kalau sudah sudah jam 4 katanya sudah terlambat. Padahal ya, ayat Al-Quran menerangkan kita mulai berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itu jelas dari Al-Quran. Jadi jangan kita mengambil hal yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran. Taib. Asani, yang kedua dari rukun asasi dalam puasa ini adalah an-niyah, niat. Jadi menahan diri dari hal tidak melakukan perkara-perkara dari hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Ya, kata beliau di sini, an-niyatu bi ayyaqsida as-shaimu bihadzal imsaki 'anil muftirati ibadatul lillahi azza wa jalla. Yaitu orang yang berpuasa ya, dengan menahan diri tidak berbuka, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia niatkan untuk ibadah. Fa bin niyati tatmizul a'malil maqsudati lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Karena dengan adanya niat ini, itu bisa membedakan antara amalan-amalan dan selainnya. Ya, antara amalan yang satu dengan yang lainnya, antara ibadah dan yang bukan ibadah. Ya, itu fungsinya niat. Ada orang dia tidak makan. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari dia tidak makan. Apakah itu berpuasa? Berpuasa karena dia tidak makan, tapi dia tidak niatkan. Dia tidak niatkan. Ya, kenapa dia tidak makan? Ya, mungkin tidak ada makanannya. Ya, tapi ketika dia tidak niatkan, berarti dia tidak dianggap berpuasa secara istilah. Jadi itu dua rukun asasi dalam puasa: menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima. 3, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa yang lain disertai dengan niat. Dia niatkan dia menahan diri dari ini karena ibadah. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa bin niyati tatmizul ibadati ba'daha an ba'd. Dengan niat pula itu bisa terbedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Fayaqsidu as-shaimu bihadha siyam imma siyam Ramadan aw ghairihi min anwa'is siyam. Ya, makanya orang yang berpuasa itu diniatkan dengan puasanya tersebut, apakah puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Iya. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam.
dalil tentang rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi niat itu penting. Ya, niat itu penting. Ya, sering kita sampaikan ya, kita sama-sama datang di masjid salat jamaah, bersamaan datang. Ya, mungkin kita sama-sama di sop pertama. Tapi ya, pahala kita di dalam beribadah, di dalam salat boleh saja berbeda. Ya, bahkan boleh saja berbeda antara timur atau antara langit dan bumi. Ya, apa yang membedakan? Niat di dalam beramal. Ya, makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di antara hal yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah selalu introspeksi diri terkait tentang niat. Ya, apapun yang kita kerjakan atau apapun aktivitas kita dalam hidup ini, selalu menghadirkan niat yang baik di dalam mengerjakannya. Kalau dia hadirkan niat yang baik, itu akan bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, ini sudah pembahasan yang pertama tentang definisi puasa dan rukun pokok di dalam puasa. Yang kedua, hukum siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyamu syahri Ramadan wa ja'alahu ahadu arkanil Islam al-khamsah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, dan Allah jadikan salah satu dari rukun Islam yang 5 sebagaimana yang dimaklumi. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, jadi kewajiban puasa itu sudah ada, syariat puasa ya sudah ada dari syariat umat-umat terdahulu sebelum datangnya Islam. Ya, cuman cara berpuasanya orang berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda. Wa qauluhu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, penjelas dari petunjuk itu serta pembeda, Al-Furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan, melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil dari Al-Quran. Walima rawahu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, demikian pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Disebutkan di sini ya, pondasi Islam ada 5, di antaranya wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa lima rawahu Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil yang kedua dari hadis datang dari Talhah bin Ubaidillah bahwa seorang Arabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si, dalam keadaan rambutnya yang out-outan, tidak karu-karuan. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Dia katakan, wahai utusan Allah, beritakan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa ini. Maksudnya apa yang wajib dari puasa ini? Qala syahrul Ramadan, kata Nabi SAW, puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, kata Arabi ini, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban puasa yang lain untukku? Kata Nabi SAW, qala la illa an tatawwa syai'an, tidak kecuali hanya puasa sunnah saja. Ya, dari hadis Talhah bin Ubaidillah ini dapat diambil pelajaran bahwa
ya, puasa yang wajib itu, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, hanyalah puasa di bulan Ramadan. Ya, selebihnya itu adalah hal yang sunnah, kecuali kata para ulama, kalau ada puasa yang bentuknya bayar kafarah atau puasa nadar, maka dia juga wajib. Ya, tapi asalnya kewajiban puasa hanya di bulan Ramadan. Selebihnya puasa itu adalah sunnah, kecuali puasa yang bentuknya nadar atau puasa yang sebagai qadha, pengganti. Ya, ada orang di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena sakit, atau perempuan lagi haid atau nifas, maka dia ada kewajiban mengganti. Jelas ya? Baik. Ini hadis Talha bin Ubaidillah. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan, dan umat bersepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil islami allati ulimat minad dini bid-darurah, bahwasanya puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam yang diketahui secara pasti akan kewajibannya. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam, siapa yang mengingkarinya, ya, mengingkari dari kewajiban puasa, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Fathabata bidzalika fardiyatu shaum bil kitabi was sunnati wal ijma'i wa ajma'ul muslimuna ala kufri man angkarah, dan telah tetap dalilnya tentang kewajiban puasa ini, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kesepakatan para ulama serta kesepakatan seluruh kaum muslimin atas kafirnya orang yang mengingkari tentang kewajiban puasa. Baik, selesai masalah yang kedua tentang dalil atau hukum dari puasa Ramadan serta dalilnya. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian puasa. As-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'un, wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, puasa itu ada dua. Ya, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib ada tiga bahagian. Yang pertama ada shaum Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ada shaumu al-kaffarat, ya, puasa karena membayar kafarah. Ya, ada orang yang melanggar di bulan Ramadan, dia bayar kafarah. Ya, di antara kafarahnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu wajib. Yang ketiga dari puasa wajib ada shaumun nadar. Ya, jadi antum lihat ya, seperti yang kita terangkan tadi, tidak ada puasa yang diwajibkan dalam Islam kecuali puasa Ramadan. Selebihnya itu puasa sunnah, kecuali kalau puasa dalam bentuk bayar kafarah atau puasa dalam bentuk nadar. Ya, ada orang dia bilang, kalau sembuh anakku saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Misalnya ada orang sakit anaknya, ya, dia apalagi bahasa Makassarnya nadar, tinja, dia tinja, kalau anakku sembuh, ya, saya berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, ternyata sembuh anaknya. Nah, sekarang dia wajib berpuasa atau tidak? Wajib berpuasa. Jadi bukan lagi dibilang puasa ini sunnah, nadar, tidak. Puasa nadar wajib dia kerjakan. Jelas ya? Taib. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Kata beliau, pembahasan di sini itu hanya tentang pembahasan puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu'i, ya, demikian pula pada puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawdhi'iha insyaallah. Adapun, ya, bahagian yang lain akan datang di tempatnya masing-masing insyaallah taala. Jadi ini 3 pembagian dari puasa. Jadi puasa ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Yang wajib itu hanya di bulan Ramadan, puasa kafarah dan puasa nadar. Baik. Berikutnya al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Ya, keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah, ya, disyariatkannya berpuasa. Ya, ini terkadang kita perlu tahu juga, ya, apa hikmah. Ya, kenapa kita disuruh menahan sesuatu yang sesuatu ini halal di luar bulan Ramadan halal.
Ya, kita boleh saja makan, kita boleh saja minum, ya, mendatangi keluarga di luar bulan Ramadan. Tapi kenapa di dalam bulan Ramadan tiga hal ini dilarang? Ya, apa hikmahnya? Ini perlu kita tahu. Taib. Kata beliau rahimahullah taala di sini, fadluhu, keutamaannya, ya, keutamaan bulan Ramadan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi subhanallah, untuk perhatikan, ya, dari hadis ini, di malam bulan Ramadan adalah pengampunan. Ya, di siang hari di bulan Ramadan adalah pengampunan. Ya. Kenapa di malam hari pengampunan? Karena ada ibadah salat. Ya, ada puasa di siang hari, ada salat di malam hari. Ya, makanya betul ya, seperti yang sering kita dengarkan hadis, bahwa sungguh betul-betul celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, thumman salakha, setelah itu Ramadan pergi begitu, falam yughfar la, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Sungguh celaka. Kenapa dikatakan celaka? Sebab di bulan Ramadan betul-betul pengampunan itu ada, di siang hari, di malam hari, ada dua-duanya. Tapi ketika seorang tidak mendapatkan pengampunan di bulan tersebut, maka sungguh betul-betul dikatakan apa? Celaka. Iya, taib. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis Abu Hurairah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, demikian pula salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan setelahnya, itu adalah penggugur dosa antaranya idza jtunibatil kaba'ir, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini juga hadis ya, dalil ya, bahwa subhanallah, amalan-amalan yang wajib yang kita jaga itu adalah penghapus dari dosa-dosa. Jadi antara solat, misalnya ini solat maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Ya, ada orang dia jaga ibadah solatnya ini. Ya, kalau dia jaga ibadahnya itu antara kedua solat, itu penggugur dosa. Ya, penggugur dosa. Tapi ingat ya, ada syaratnya. Dikatakan dalam hadis, idza jtunibatil kaba'ir, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kata para ulama, yang dihapuskan ya dari dosa-dosa, ya, yang dihapuskan dari dosa-dosa melalui amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam hidup ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar itu bisa terhapuskan dengan apa? Dengan taubat. Itu bedanya ya. Jadi dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Ya. Di antara ciri-ciri dosa besar adalah diancam dengan neraka, diancam dengan azab, diancam dengan laknat, atau diancam dengan murka. Di antara ciri-ciri dosa besar, kalau dosa itu dikerjakan secara terus menerus, ya, alias kalau istilah orang kecanduan. Ya, ada dosa kecil, tapi karena orang ini sudah terbiasa, sudah dia nikmati, maka dia bisa jadi dosa besar. Ya, jelas ya. Adapun dosa kecil, ya, yang dibawa daripada itu, ya, dosa kecil inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi ketika seorang dia jaga salatnya, dia berpuasa di bulan Ramadan, antara Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa antara keduanya, dengan syarat hamba menjauhi dosa-dosa besar. Jelas ya?
Kata beliau, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailu katsira. Ini yang datang tentang keutamaan, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan di antara keutamaannya juga yang sangat banyak. Ya, banyak keutamaan disebutkan. Yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Syara Allah subhanahu wa ta'ala shauma ya li hikamin adidatin wa fawaid katsiratin famin dzalik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan ya puasa karena hikmah yang sangat banyak dan faedah-faedah yang beraneka ragam. Famin dzalik, di antaranya tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radilati, lianna shauma yudayyiqu majari syaitan fi badanil insan. Ya, di antara hikmah kenapa kita berpuasa, untuk mensucikan jiwa, ya, membersihkan, ya, dan mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, yang kotor. Karena puasa itu akan mempersempit, ya, peredaran syaitan pada tubuh manusia. Ya, kita tahu ya dalam hadis, inna syaitana qad yajri min bani adam majrad dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh manusia seperti berjalannya darah, seperti mengalirnya darah. Ya, ketika seorang berpuasa, otomatis dia akan lemah, tidak makan, tidak minum, lemah. Ya, ketika dia lemah, maka itu mempersempit peredaran syaitan. Makanya orang yang berpuasa itu dia lemah. Ya, syahwatnya lemah, sehingga tidak banyak keinginan-keinginan, ya, terkait tentang syahwatnya, terkait dari keinginan buruk, itu akan menjadi lemah. Itu makanya dikatakan di sini, di antara hikmah puasa adalah tazkiyatun nafs, sebagai pensuci bagi jiwa. Ya, taib. Kemudian di antara hikmah puasa, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatuha wa targhibun fil akhirati wa na'imuha. Ya, di antara hikmah puasa adalah membuat seseorang itu zuhud terhadap dunia dan perhiasan-perhiasannya, dan termotivasi, ya, untuk mengamalkan hal-hal yang merupakan amalan-amalan akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, betul ya, karena orang yang berpuasa, ya, dia akan mengingat, ya, tentang, ya, dia puasa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia terdorong untuk untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Kemudian ketiga, di antara hikmah puasa, as-shaumu yab'atsu 'ala al-atfi 'ala al-masakin wasyu'uri bi alamihim, li'anna as-sha'ima yadhuku alam al-ju'i wal 'atash. Puasa ini di antara hikmahnya agar seseorang punya hibah, atau punya al-'ataf, yaitu punya kecintaan terhadap orang-orang miskin, ya, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka dari kesusahan. Lianna shaima, karena orang yang berpuasa itu yaduku, akan merasakan, ya, alam al-ju', dari susahnya rasa lapar dan dahaga. Ya, betul ya. Yang ketiga ini apa yang disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah puasa, supaya sekali-kali kita merasakan lapar. Kalau kita merasakan lapar, kita akan teringat dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang mungkin tidak memiliki makanan, orang miskin. Ya,
orang miskin. Teringat, oh begini rasanya orang kalau miskin, begini rasanya kalau kita tidak punya sesuatu, begini rasanya kalau kita lapar. Ya kan teringat bagaimana penderitaan yang diderita oleh sebagian saudara kita yang tidak memiliki. Ya makanya disebutkan di sini al-atf 'alal masakin, akan membuat seseorang menyayangi orang-orang miskin. Ya, dan ini diantara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hubbul masakin. Ya, hendaknya orang-orang beriman itu mencintai orang-orang miskin. Ya, dan ini juga pelajaran besar. Kadang sebagian orang kalau dia lihat saudaranya tidak punya apa-apa, dipandang sebelah mata, seakan-akan tidak berharga. Padahal tuntunan Nabi SAW, kita diperintah untuk mencintai saudara kita, secara khusus kalau mereka orang yang miskin. Ya bukan kebalikannya. Ya kalau kaya kita dekat, kalau miskin dipandang sebelah mata. Ini tidak cocok. Taib. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaidil adidah, dan selainnya dari hikmah-hikmah yang mendalam dan faedah yang banyak sekali. Taib. Al-mas'alatul khamisatu syurutu wujubi siyami Ramadan. Masalah yang kelima, syarat diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Yajibu siyami Ramadan ala man tawafarat fihi syurut at-taliyah. Puasa Ramadan itu wajib bagi siapa yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama al-Islam. Ya. Yang pertama adalah Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir. Oleh karena itu tidak wajib dan tidak akan syah puasanya bagi orang yang kafir. Li'anna siyama ibadatun wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Puasa itu adalah ibadah, sementara ibadah tidak akan menjadi syah dari orang kafir. Fa idza aslama la yalzamu bi qada'i ma fatahu. Apabila dia masuk Islam dari orang kafir, maka tidak perlu dia mengganti apa yang luput dari apa yang telah berlalu. Ya. Ini pembahasannya mungkin antum sudah sering dengar. Jadi betul apa yang dibahas oleh para ulama. Iya, bukan hanya puasa, semua ibadah. Jadi persyaratkan harus Islam dulu, Muslim. Kalau dia kafir tidak akan syah ibadahnya. Ya, tidak akan syah. Mau itu sedekah, mau itu sholat, mau puasa, apa saja. Ya, tapi bukan artinya puasa ini tidak wajib bagi orang kafir. Kalau dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Bukan itu. Ya, tetap orang-orang kafir, mereka meninggalkan kewajiban yang ada dalam Islam. Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak haji, dia tidak bayar zakat, tetap dia berdosa karena dia meninggalkan apa? Kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Bukan artinya di sini tidak wajib, artinya tidak dicatat sebagai dosa kalau dia tinggalkan, bukan. Ya, jelas ya? Tetap dia dibebani. Makanya kemarin kita sebutkan ya. Ya, di antara dalilnya bahwa orang kafir itu tetap dia berdosa, dicatat dosa ketika dia meninggalkan kewajiban dalam Islam. Walaupun seandainya dia kerjakan, dia tidak akan dapat pahala, tidak akan syah karena kafir. Disebutkan dalilnya adalah itu ayat yang sering kita dengarkan. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, ketika penghuni neraka, orang-orang kafir ditanya di dalam neraka, apa yang membuat kalian berada di dalam neraka itu, di dalam neraka yang menyala-nyala itu? Jawaban mereka yang pertama, lam nakum minal musallin. Kita dahulu di dunia bukan termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Itu jawaban orang kafir. Ya, menunjukkan bahwa mereka juga dibebani untuk mengerjakan salat. Tapi seandainya dia salat pada saat dia kafir, diterima salatnya atau tidak? Jawabannya tidak, karena kafir. Tapi bukan artinya dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam, tidak tercatat dosa. Tetap dia akan diazab disebabkan karena meninggalkan kewajiban yang ada di dalam Islam. Tapi syarat yang kedua al-bulugh. Sudah isya ya? Saya selesaikan dulu ini. Al-bulugh. Yang kedua dari syarat diwajibkan orang berpuasa, dia sudah balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda at-taklif.
tidak wajib puasa bagi siapa yang belum mencapai usia balik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalathah. Ya, pena diangkat dari 3. Fadzakara minhumus sabiyah hatta yahtalim. Nabi menyebutkan anak kecil sampai dia yahtalim, mimpi basah alias balik. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balik law shoma, akan tetapi syah puasanya walaupun dia belum balik seandainya dia berpuasa. Idza kana mumayyizan, selama dia mumayyiz. Ingat ya, anak kecil kalau dia berpuasa syah puasanya tapi belum diwajibkan. Ya, tapi syaratnya di sini kalau dia mumayyiz. Mumayyiz itu ya kata para ulama, kalau dia sudah pandai ketika dikhitab, diajak bicara dia sudah paham tapi belum balik. Ya, anak kecil yang mumayyiz, ya, ketika diajak bicara dia sudah pandai, disuruh dia tahu apa yang disuruhkan. Ya, itu namanya apa? Mumayyiz.